Selamat siang, Pak. Siang, Dok. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Muda Pramita yang sedang bertugas. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Kusuma, Bapak Kusuma. Untuk tanggal lahirnya, Pak? 10 Maret, Tanggal 10 Maret ya. Kemudian untuk alamat saat ini di mana, Pak? Denpasar. Denpasar ya. Baik. Jadi, Pak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru untuk melihat kondisi dari paru Bapak ya, Pak ya. Dan pada pemeriksaan ini saya melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu melihat bagaimana kondisi paru Bapak, yaitu dari luar, dari dada, yaitu bagian depan dan juga belakang. Kemudian saya melakukan pemeriksaan perabaan dan juga melakukan pemeriksaan berupa sedikit pengetukan ya Pak ya pada bagian toraks atau dada Bapak, dan juga mendengarkan suara-suara melalui stetoskop. Dan pada pemeriksaan ini Bapak harus membuka baju Bapak dan mungkin terasa sedikit tidak nyaman ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Iya, baik Pak. Jadi sekarang silahkan menuju ke bed pemeriksaan ya Pak. Alat yang digunakan pada prosedur pemeriksaan ini meliputi stetoskop. Saya awali prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian menggunakan APD yang meliputi gaun, handscoon, masker, dan face shield. Baik Pak, sekarang Bapak bisa membuka baju kaos Bapak, kemudian bisa tidur terlentang dengan nyaman ya di bed. Di sini saya sebagai pemeriksa berada di sisi kanan pasien. Pertama, inspeksi keadaan umum berkaitan dengan pernafasan. Di sini saya menilai apakah terdapat lesi pada dinding toraks pasien, kemudian menilai bagaimana bentuk dari toraksnya, apakah terdapat kelainan, dan menilai bagaimana pola dan sifat dari pernafasan pasien. Di sini tidak tampak adanya lesi pada dinding toraks pasien, kemudian toraks pasien tampak simetris dan normal, serta pola nafas pasien itu adalah torakoabdominal dengan pola reguler. Kemudian saya menilai apakah terdapat adanya nafas cuping hidung, dan apakah terdapat adanya bantuan otot-otot bantu nafas dan juga adanya retraksi interkostal. Di sini tidak tampak adanya nafas cuping hidung, kemudian tidak tampak juga adanya pergerakan dari otot bantu pernafasan, serta tidak tampak adanya retraksi interkostal. Yang kedua, inspeksi warna kulit yang berkaitan dengan pernafasan. Di sini saya menilai apakah terdapat adanya sinusitis perifer yang ditandai dengan warna kebiruan pada kulit pasien, pada bibir pasien, maupun pada kuku pasien. Permisi Pak, saya lihat kukunya Pak ya, buat tangannya. Di sini tidak tampak adanya kebiruan pada pasien, dan juga saya menilai bagaimana kondisi warna kulit pasien, apakah pucat atau tidak. Dan di sini saya lihat tidak tampak adanya warna pucat pada kulit pasien. Ketiga, inspeksi leher yang berkaitan dengan pernafasan. Di sini saya menilai apakah terdapat penggunaan otot bantu pernafasan musculus sternocleidomastoideus dan juga suprasternal, dan melihat apakah terdapat bendungan pada vena leher dan pembesaran pada kelenjar getah bening. Pak, bisa lihat ke kiri Pak. Sekarang lihat ke kanan. Di sini sudah Pak. Pada pasien tidak tampak adanya penggunaan otot bantu nafas dan juga tidak tampak adanya pembendungan pada vena leher dan pembesaran kelenjar getah bening. Keempat, palpasi leher. Di sini saya melakukan perabaan pada kelenjar getah bening menggunakan ujung-ujung jari saya. Permisi ya Pak. Jadi saya melakukan perabaan di sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Permisi Pak. Di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian pada daerah infraklavikular dan daerah supraklavikular. Kemudian, saya menentukan posisi dari trakea menggunakan jari tunjuk saya yang saya letakkan pada daerah di antara trakea dan juga musculus sternocleidomastoideus. Seperti ini. Nah, pada pemeriksaan ini saya dapatkan bahwa tidak teraba adanya pembesaran kelenjar getah bening dan trakea pasien dalam posisi normal.
Kelima, inspeksi ekstremitas yang berkaitan dengan pernafasan. Di sini saya menilai apakah terdapat adanya jari tabuh atau clubbing finger pada pasien, kemudian apakah tampak adanya karat nikotin, dan apakah otot lengan atas pasien itu mengecil atau tidak. Permisi ya Pak, bisa lihat jari-jarinya. Jadi pada pasien tidak tampak adanya jari tabuh maupun karat nikotin, dan lengan atas pasien tampak tidak mengecil otot-ototnya. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan toraks anterior atau dada bagian depan nih Pak. Keenam, inspeksi toraks anterior. Di sini saya menginspeksi pada bentuk toraks pasien, bagaimana diameter anterior-posterior dibandingkan dengan diameter sagittalnya, dan besar sudut angulus costa. Di sini pada pasien, diameter toraks maupun besar sudut costanya tampak normal. Kemudian saya menilai apakah terdapat pelebaran ataupun penyempitan pada sela iga pasien, dan apakah tampak adanya kelainan lain seperti adanya bendungan vena, apakah terdapat adanya ginekomasti, apakah terdapat adanya benjolan, dan apakah terdapat adanya stadler nevi. Pada pasien tidak tampak adanya penyempitan maupun pelebaran pada sela iga, dan tidak tampak adanya kelainan-kelainan tersebut. Kemudian, saya menginspeksi kesimetrisan dari hemitoraks kanan dan kiri pasien, kemudian menilai bagaimana frekuensinya dalam 1 menit pernafasan pasiennya, dan bagaimana kedalaman pernafasan pasien. Di sini pada inspeksi saya dapatkan bahwa hemitoraks kanan dan kiri pasien tampak simetris, kemudian frekuensi nafasnya sekitar 12 kali dalam 1 menit, dan kedalaman pasien untuk pernafasannya kedalamannya normal. Ketujuh, palpasi toraks anterior. Di sini saya akan melakukan palpasi pada dinding toraks anterior pasien menggunakan kedua telapak tangan saya, di mana saya menilai sela-sela iga untuk menentukan apakah terdapat adanya emfisema subcutis, benjolan, tumor, maupun adanya nyeri tekan. Baik Pak, sekarang saya akan meraba pada dada Bapak, dan tolong dikatakan jika terasa nyeri ya Pak ya. Iya dok. Permisi ya Pak. Jadi pada palpasi ini saya tidak menemukan adanya suatu kelainan. Kemudian saya melakukan pemeriksaan ekspansi dada, di mana saya meletakkan kedua telapak tangan saya pada dinding dada pasien, di mana kedua ibu jari saya sering bertemu dan meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Permisi ya Pak. Dan nafas Pak. Keluarkan. Oke, cukup. Jadi pada ekspansi ini saya temukan bahwa ekspansi toraks dada pasien ini simetris kanan dan kiri. Kemudian saya melakukan pemeriksaan frenitus taba, di mana saya akan meraba dinding toraks anterior pasien dengan kedua telapak tangan saya, dan pemeriksaan ini dilakukan dari atas ke bawah dan meminta pasien mengucapkan kata 77. Baik Pak, nanti ketika saya raba dadanya tolong dikatakan 77 ya Pak ya. Iya dok. Oke. Permisi ya Pak. 77, 77, 77, 77, 77. Cukup Pak. Jadi pada pemeriksaan frenitus taba ini teraba simetris getaran suara yang saya rasakan di telapak tangan saya, baik itu pada sisi kanan maupun sisi kiri dinding dada pasien. Kedelapan, perkusi toraks anterior. Di sini saya akan melakukan perkusi pada toraks anterior pasien dari atas, yaitu daerah supraklavikula, sampai ke perbatasan antara toraks dengan perut, di mana pemeriksaan ini saya lakukan zigzag dari kiri ke kanan dan membandingkan suara yang didapatkan, apakah itu hipersonor, sonor, redup, peka, maupun timpani. Permisi ya Pak. Bisa dengar tuh tangannya Pak? Jadi pada pemeriksaan ini saya dapatkan bunyi sonor pada seluruh lapangan paru bagian anterior pasien. Kemudian saya melakukan pemeriksaan batas antara paru dan hepat dengan cara melakukan perkusi dari linea mid clavikula kanan dari atas ke bawah dan menentukan perubahan suara dari sonor menjadi redup yang menandakan itulah batas antara paru dengan hepat. Permisi ya Pak.
Di sini adalah titik dari perubahan suara dari sonor menjadi redup yang menandakan bahwa ini adalah batas dari paru dan hepar. Kemudian saya mulai peranjakan hati dengan cara meminta pasien untuk menarik nafas dalam dan menahannya beberapa saat. Dan kemudian sembari saya melakukan perkusi kembali pada daerah tersebut dan menilai perubahan suara bahwa akan tampak atau terdengar suara redup yang berubah, yaitu dari titik tersebut ke lebih bawah lagi. Bisa tarik nafas, Pak? Bisa ditahan, Pak, ya? Tunggu sebentar. Dari Pak dikeluarkan. Nah, di sinilah titik perubahan suara yang saya temukan menjadi suara redup. Titik awalnya di sini. Dan jadi perubahan titik tersebut adalah menunjukkan adanya peranjakan hati. Dan di sini peranjakan hati pasien sekitar 2 jari. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan batas antara paru dengan lambung dengan cara melakukan perkusi pada linea aksilaris anterior pasien sebelah kiri dan menilai perubahan suaranya dari sonor menjadi timpani jika lambung pasien kosong ataupun menjadi redup ketika lambung pasien terisi. Saya jangan, Pak, tangannya ke atas lagi kayak tadi ya. Di sini ya, Pak. Pak. Jadi di sini adalah titik perubahan suaranya. Yang saya temukan adalah perubahan suara dari sonor menjadi suara redup yang menandakan bahwa lambung pasien dalam keadaan penuh. Kesembilan, auskultasi toraks anterior. Di sini saya akan melakukan auskultasi pada dinding toraks anterior pasien dari apex ke bawah secara sistematis dari kiri ke kanan secara zigzag dan menentukan adanya suara nafas pokok yaitu vesikuler, bronkofesikuler, bronkial, dan juga trakeal, dan menentukan apakah terdapat suara nafas tambahan seperti bronki basah, bronki halus, bronki kering, maupun adanya wheezing. Jadi pada pemeriksaan ini saya dapatkan bahwa terdengar bunyi sonor pada seluruh belakang paru. Kemudian saya melakukan pemeriksaan phrenitus auditori dengan cara mendengarkan getaran suara yang terdengar melalui stetoskop dan minta pasien untuk mengucapkan kata 77. Pak, ntar tolong bilang kata 77 lagi, Pak, ya. Tujuh 77 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 77. Ya, cukup, Pak. Jadi pada pemeriksaan phrenitus auditori ini terdengar simetris getarannya antara sisi kanan maupun sisi kiri. Kemudian saya melakukan pemeriksaan egofoni dengan meminta pasien mengucapkan kata I dan saya mendengarkannya. Pak, ntar tolong katakan kata I itu, Pak, ya, secara panjang terus ya. Ini cukup, Pak. Jadi pada pemeriksaan egofoni ini bernilai negatif karena saya mendengar suara I yang masih tetap I dan terdengar jelas pada daerah sekitar trakea. Selanjutnya pemeriksaan bronkofoni dengan meminta pasien mengucapkan kata 77 kembali dan saya mendengarkannya lagi. Pak, tolong bilang 77 lagi, Pak, ya. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77. Ini cukup, Pak. Jadi pada pemeriksaan bronkofoni ini saya dapatkan bahwa suara pasien itu terdengar jelas pada daerah sekitar trakea dan terdengar tidak jelas pada daerah lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa bronkofoni bernilai negatif. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan whispered
vektoriloquy, di mana minta pasien untuk mengucapkan kata 77 kembali, tapi dengan cara berbisik. Pak, sekarang bisa ditekan lagi 77 ya Pak ya, tapi dengan cara berbisik ya Pak ya, dan saya akan mendengarkannya. Jadi pada pemeriksaan ini saya hanya bisa mendengar dengan jelas Bapak ini mengucapkan kata 77 yaitu hanya pada daerah trakea. Baik Pak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan toraks posterior atau pada bagian punggung belakang ya Pak ya. Sekarang Pak bisa duduk Pak dan menghadap ke tembok depan. Ya, seperti itu Pak. Ke-10, inspeksi toraks posterior. Di sini saya menginspeksi pada punggung belakang atau bagian toraks posterior dan menilai apakah terdapat adanya benjolan, tumor, apakah terdapat kelainan pada bentuk tulang belakang pasien, dan apakah tampak adanya benjolan pada tulang belakang pasien. Di sini saya tidak menemukan adanya benjolan maupun tumor dan tulang belakang pasien tampak simetris dan tidak tampak adanya benjolan pada tulang belakang pasien. Ke-11, palpasi toraks posterior. Di sini saya akan melakukan palpasi atau perabaan dengan kedua telapak tangan saya untuk menilai apakah terdapat adanya emfisema subkutis, tumor, benjolan, ataupun nyeri tekan pada daerah toraks posterior pasien. Pak, sekarang saya akan meraba pada punggung Bapak dan tolong dikatakan jika terasa nyeri ya Pak. Iya dok. Permisi ya Pak. Jadi pada palpasi ini saya tidak menemukan ada suatu kelainan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi toraks posterior dengan cara meraba dengan telapak tangan saya dan mendekatkan antara kedua ibu jari saya. Kemudian minta pasien untuk menarik nafas dalam. Pak, saya tutup tangannya seperti ini, bilang. Ya. Di mana saya meletakkan kedua telapak tangan saya ini di bawah dari skapula seperti ini. Kemudian Pak bisa tarik nafas dalam. Keluarkan. Ini cukup Pak. Jadi pada pemeriksaan ini saya temukan bahwa ekspansi toraks pasien simetris antara kanan dan kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan cara meletakkan kedua telapak tangan saya pada daerah toraks posterior. Kemudian meminta pasien untuk mengucapkan 77 dan dengan telapak tangan saya ini saya merasakan getaran dari suara yang diucapkan oleh pasien. Kemudian saya menilai antara kesimetrisan antara sisi kanan dan juga sisi kirinya. Pak bisa disamanya tangannya Pak. Tolong diucapkan kata 77 lagi Pak ya. Di sini Pak. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Cukup Pak. Jadi pada pemeriksaan fremitus raba ini saya dapatkan bahwa teraba simetris antara sisi kanan dan juga sisi kiri pada pasien. Ke-12, perkusi toraks posterior. Di sini saya akan melakukan perkusi dari daerah apeks paru, yaitu di atas skapula, secara zigzag dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, melewati interskapula, dan menentukan apakah terdapat adanya kelainan pada pasien. Permisi ya Pak. Di sini saya dapatkan bahwa terdengar bunyi sonor pada seluruh batang paru. Kemudian saya menentukan batas dari toraks posterior pasien dengan cara melakukan perkusi pada sepanjang garis dari skapula kanan ke bawah dan menentukan batas dari toraks posterior kanan, yaitu perubahan suara dari sonor menjadi redup. Begitu juga dengan batas dari toraks posterior kiri, yaitu saya melakukan perkusi di sepanjang garis atau linea dari skapula ke bawah sampai saya menemukan perubahan bunyi dari sonor menjadi redup. Permisi ya Pak. Di sinilah batas dari
toraks posterior kanan, kemudian yang kiri. Dan ini adalah batas dari toraks posterior kiri. Ke-13, auskultasi toraks posterior. Di sini saya akan melakukan auskultasi pada toraks posterior pasien, di mana saya melakukan auskultasinya secara sistematis dari apex, yaitu dari atas skapula, secara zigzag dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, dan saya menentukan suara apa yang terdengar. Seperti pada bagian anterior, apakah terdengar suara napas pokok seperti vesikuler, ataupun terdengar suara napas tambahan seperti bronki maupun wheezing. Permisi ya Pak. Jadi pada pemeriksaan auskultasi ini, saya temukan bahwa terdengar bunyi vesikuler pada seluruh batang paru posterior pasien. Baik Pak, jadi pada pemeriksaan fisik parunya telah selesai, dan sekarang Bapak bisa memakai baju kembali dan bisa ke kursi kembali Pak. Sembari saya merapikan alat dan juga mengembalikan APD dan juga mencuci tangan. Saya akhiri prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik paru tadi, saya dapatkan bahwa pada pemeriksaan paru, baik itu pada pemeriksaan inspeksi atau melihat kondisi dari luar, kemudian pada pemeriksaan perabaan atau palpasi, kemudian pada pemeriksaan perkusi atau sedikit pengetukan yang tadi Pak ya, dan juga pemeriksaan auskultasi yang menggunakan dengan stetoskop tadi, dan juga pemeriksaan organ-organ lainnya yang berhubungan dengan pernafasan Bapak, saya dapatkan semuanya dalam batas normal ya Pak. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak, Dok. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih.